Oke, sekarang kita akan mengenal berbagai format data. Jadi contohnya yang tadi saya sempat sebut adalah CSV, yaitu comma separated values gitu ya. Sebenarnya ini tabel juga kalau kalian lihat ya. Jadi tahun berapa gitu kan. Dia itu yang dibuatnya apa gitu kan, lalu modelnya apa di sini gitu kan. Ini berarti ke sini gitu kan ya. Ya. Lalu deskripsinya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dia di-separate oleh si koma-koma ini contohnya gitu ya. Lalu ada juga XLS. Nah, XLS ini sebenarnya yang kayak kalian lihat tahunnya tahun berapa, make-nya make berapa, modelnya model apa, deskripsinya apa, dan harganya berapa gitu ya. Jadi ini sama ini sebenarnya sama gitu ya. Cuman bentuknya aja yang berbeda. Lalu ada yang XML, mungkin teman-teman di sini ada yang suka ngulik gitu ya. Kalau dulu tuh saya jadi kenal XML gara-gara dulu saya ngeblok sama ngedit-ngedit halaman dulu Friendster gitu ya. Friendster tuh bisa punya format sendiri gitu loh, yang backgroundnya jadi apalah, yang jadi lucu-lucu nggak jelas gitu. Nah itu saya jadi kenal XML gitu ya. Jadi misalnya namanya apa. Jadi biasanya XML itu tuh formatnya gini. Awalnya apa gitu deskripsinya, akhiri dengan ini gitu kan. Lalu ini price gitu diakhiri oleh price-nya. Deskripsi diakhiri oleh deskripsi, calories akhir. Nah, karena semua ini bagian dari sebuah kumpulan data makanan, nah ini dia dimasuk di sini food, garis miring food gitu. Lalu JSON gitu ya. JSON ini tuh sebenarnya mirip juga sama tabel, tapi dia ya bukan tabel juga sih. Dia tuh informasi kayak form gitulah ya. Jadi kayak first name-nya John. Dan bisa dilihat di sini mereka nggak ada spasi ya untuk setiap variabel. Last name-nya Smith gitu kan. Apakah dia masih hidup? Age gitu kan. Jadi kita bisa lihat ini boolean gitu kan. Postal code-nya berapa dan lain-lain sebagainya. Ini adalah JSON. Nah, lalu data cleansing gitu ya. Jadi corrupted data. Nah, ini kalian bisa baca aja, tapi intinya kalau misalnya kita memproses data yang masih jelek gitu, yang masih kotor, itu kita bisa menyebabkan kerugian. Kira-kira sih seperti itu kalau kalau inti dari bacaan ini. Nanti kalian baca aja sendiri. Dan intinya data cleansing itu adalah proses of detecting dan correcting atau kadang-kadang removing. Saya sih lebih suka remove dibanding correcting ya, karena correcting itu kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang misalnya datanya yang ngambil siapa, tapi yang proses siapa. Jadi saya lebih suka kalau ada data yang jelek itu saya langsung remove, nggak saya benerin gitu, nggak saya manipulasi lah. Jadi data-data yang jelek-jelek ini kita hilangkan dari sebuah record gitu ya, baik itu dalam bentuk tabel, database atau apapun itu. Kenapa? Karena nantinya data-data tersebut akan hanya membuat kita memiliki data yang incomplete, incorrect, inaccurate atau irrelevant gitu. Jadi mendingan kita udahlah beresin aja data-data yang tidak berguna itu gitu ya. Karena ini tadi, incorrect or inconsistent data can lead to false conclusions and misdirected investments. Nah, lalu data yang lalu kita udah tahu, kita udah bersih-bersih, lalu kita akan QC gitu ya, quality control. Nah, karena hasilnya lagi-lagi itu bergantung pada kualitas data kita. Kualitas data itu banyak dimensinya. Jadi ada validity. Apakah datanya ini memang benar valid atau tidak, sesuai dengan prosedur atau tidak diambilnya. Apakah data ini benar atau tidak gitu kan ya. Itu validity-nya dulu, apakah masih valid dalam tahun ini atau enggak. Contohnya data umur. Data umur seseorang umurnya 30 gitu ya. Itu tahun berapa? Tahun 2011. Berarti tahun 2015 umurnya udah nggak segitu lagi dong. Kira-kira seperti itu. Nah, akurasi ini adalah kebenaran data, apa ya, semakin dekat data tersebut terhadap nilai yang benar, itu artinya data itu semakin akurat, kira-kira seperti itu ya. Jadi akurasi itu contohnya kalau misalnya kalian main panah gitu ya, kan ada tengah-tengahnya. Semakin kalian dekat dengan tengah, itu artinya Anda semakin akurat. Ada juga yang namanya konsistensi ya. Konsistensi itu adalah bisa dibilang juga presisi gitu ya. Nah, konsistensi itu adalah kalau misalnya semakin banyak kalian panah ke titik yang benar itu artinya Anda tuh konsisten. Tapi kalau misalnya Anda akurat gitu ya, ada juga akurat tapi tidak konsisten. Itu adalah kalau misalnya kalian wah ada nih, ini akurat nih, karena kalian, tapi kalian nyebar-nyebar gini, ini kan nggak akurat ya, ini kalian nyebar-nyebar, tapi sebenarnya mereka, sorry bukan akurat, nggak konsisten. Kalian tuh manah di mana-mana gitu, tapi sebenarnya mereka mendekati sebuah nilai yang akurat. Ada juga tapi yang konsisten tapi tidak akurat. Misalnya kalian secara konsisten kalian membidik di sini gitu ya. Di situ terus gitu kan ya. Itu data yang konsisten tapi dia tidak akurat, tidak tepat pada sasaran. Lalu apakah datanya lengkap gitu kan? Apakah datanya masing-masing itu data unik atau ada yang kedobel gitu kan? Itu artinya datanya tidak unik. Jadi ada dua data yang masuk
Atau satu orang ada yang bilang umurnya 3, yang satu orang lain bilang umurnya 23, lah jauh banget kan umur 3 sama 23 gitu kan. Itu mungkin ada yang salah datanya, dan timeliness itu tadi gitu ya. Apakah memang pada tahun segitu datanya masih itu juga. Nah, jadi beberapa masalah yang dihadapi diri data, pertama duplicate entries, tadi kita sempat bahas ya, jadi data yang sama kecatat 2 kali, itu harus dihapus salah satu, multiple entries of single entity gitu kan ya. Nah, ini tadi satu mahasiswa ada yang bilang tingginya 150, ada yang bilang 148, yang benar yang mana ya, itu harus dicek. Lalu missing entries gitu kan, ada data yang kosong atau null values gitu. Ini yang datanya tidak didefinisi sama sekali gitu ya. Nah, ada juga yang namanya outlier. Outlier itu yang tadi kita bahas. Jadi misalnya yang ukurannya tadi 50-an, ada satu yang 70. Nah, ini adalah outlier. Itu harus kita hapus gitu ya. Jadi kesalahannya itu biasanya pada proses pengambilan data gitu ya. Kalau misalnya ada outlier, tentunya akurasinya akan menjadi rendah karena yang harusnya rata-ratanya di sini, dia rata-ratanya akan agak lebih ke atas ya, gara-gara cuma sisi satu data yang salah ini. Lalu data yang out of date gitu kan, itu juga harus dihapus. Ada artificial entry gitu kan, misalnya terlalu banyak data buatan biar misalnya biar nilainya benar saya tambahin ukuran-ukurannya padahal kalian nggak ngukur gitu kan ya, itu artificial entries. Dan irregular spacing gitu, misalnya irregular spacing itu adalah pengambilan misalnya temperatur udara gitu ya, temperatur di udara. Kalau misalnya diambilnya secara reguler, dalam arti misalnya setiap jam diambil, itu akan rapi dan kita akan bisa interpretasi dengan baik. Tapi misalnya diambilnya jam 1 diambil, lalu jam 1.20 diambil, tiba-tiba jam 2 diambil, itu kan spacingnya beda gitu ya. Di jam 1, lalu 1.20 gitu kan, lalu diambil lagi jam 2, lalu jam 2.30, wah ini pusing kita nganalisisnya gitu. Karena nggak bisa dianggap rata gitu kan, nggak bisa dianggap sama, kita nggak bisa ngatur macam-macam. Jadi spacing juga berpengaruh terhadap data, apalagi data-data temporal gitu kan ya. Lalu bahkan data spasial juga gitu. Misalnya kalian ngesampel sebuah gunung gitu ya, kalian lebih baik bikin jaraknya misalnya mirip-mirip gitu kan ya, dibanding misalnya di sini, lalu ada yang jatah mau ambil di mana gitu. Lebih mudah kalau spacingnya regular gitu. Lalu misalnya data dari tabel-tabel dengan kolom-kolom yang beda-beda gitu kan ya. Jadi misalnya kolom yang sama bisa memiliki data berbeda. Misalnya jenis kelamin, harusnya kan laki-laki perempuan gitu ya. Ada juga yang MF, male female, bisa juga 0 sama 1 gitu kan ya. Pastikan pemasukannya itu benar-benar cuma 2 kalau misalnya data itu biner gitu kan. Misalnya laki-laki ada yang bilang itu male gitu kan, kan pusing gitu kan. Lalu white space, nah ini spasi-spasi ini juga bisa bikin pusing, jadi hati-hati banget terhadap penggunaan spasi. Kadang-kadang kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya datanya seperti ini, dia akan dianggap satu data. Tapi kalau A spasi B spasi C, dia bisa dianggap 3 data. Itu beda lagi. Lalu kapitalisasi gitu ya. Nah, ini juga kalian udah mengalami ya kemarin. Kalau misalnya Bandung pakai B-nya gede sama Bandung B-nya kecil, itu bisa dianggap berbeda oleh sebuah database management system gitu ya. Dan delimiternya itu tidak konsisten. Kalau CSV itu kan koma itu ya pemisahnya. Tapi kadang-kadang titik koma itu bisa dianggap pemisah juga. Spasi bisa dianggap pemisah dan lain-lain. Jadi hati-hati banget terhadap karakter-karakter yang bisa membuat data itu seakan-akan terpisah ya. Lalu format data yang beda-beda gitu kan. Lalu karakter-karakter yang nggak bisa dibaca, kadang-kadang kayak tagar gitu nggak bisa dibaca, tanda tanya, atau karakter-karakter aneh lain, simbol-simbol lain gitu kadang-kadang, aksen-aksen gitu ya, kayak yang dikasih gini gitu kan, yang pakai seperti ini gitu, kadang-kadang di beberapa sistem itu tidak terbaca. Lalu penggunaan tanggal, nah ini yang bikin paling pusing gitu ya, kita kan biasa tanggal 9 Oktober contohnya ya, itu kan seperti ini ya, 2000 misalnya 21. Sementara kalau di Amerika, itu kan kebalik, bulan dulu, baru tanggal, baru 2021 gitu ya. Nah, kita harus tahu penanggalan ini American atau katakan UK. UK juga penanggalannya kayak kita sebenarnya, 9, 10, 2021 gitu. Ini penanggalan model apa? Karena kalau misalnya ini sebenarnya adalah 9 September, 9 Oktober, kan bisa kebaca buat kita, kalau misalnya kita nggak ngerti bahwa ini penanggalan Amerika, itu adalah 10 September justru kan. Bikin pusing emang ya.
Nah, lalu kita bisa lihat juga eksplorasi untuk semakin mengerti data kita tuh isinya apa, sebesar apa datanya, apakah itu sudah lengkap, apakah data representatif, lalu habis itu apakah ada outlier yang gede dan lain sebagainya. Jadi kita bisa eksplorasi data kita tuh sebenarnya sebagus apa sebelum kita bergerak ke pemberian informasi. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan statistik dari data exploration. Tapi kita akan lebih banyak bicarakan ini di sesi selanjutnya.